Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Hasanah akan menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar. Materi pokok pembahasannya yaitu komponen fungsi, peran, ciri-ciri, dan kegunaan media dan sumber belajar. A. Pengertian media pembelajaran. Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan semua belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. B. Fungsi media pembelajaran yaitu membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, dan yang terakhir, menggalakkan latihan yang serasi. C. Peran. Peran media pembelajaran dalam konteks belajar. Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik atau pelajar. Guru atau instruktur perlu memberikan kemudahan atau fasilitas dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik atau pelajar yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. D. Ciri-ciri media pembelajaran itu ada 3. Pertama, ciri fiksatif atau fixative property, yaitu suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video tabel, komputer, dan film. Yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulatif property, yaitu memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau lapse recording. Yang ketiga yaitu distributive atau distributive property. Media memungkinkan satu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut. E. Kegunaan media pembelajaran. 1. Memperjelas pesan agar tidak perlu berteori. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan Sumber pembelajaran itu ada 5. Pertama, sumber belajar tercetak, yaitu buku, majalah, brosur, dan koran. Kedua, sumber belajar non tercetak, yaitu film dan video. Ketiga, sumber belajar yang terbentuk fasilitas, yaitu perpustakaan ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Keempat, sumber belajar berupa kegiatan, yaitu wawancara, kerja kelompok, observasi, stimulasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan, yaitu tema, terminal, dan pasar. Jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan agar terdapat efisien dan efektivitas, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan menurut para ahli lain, menggunakan istilah media pembelajaran sebagai kreatif material
benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera kita. Jenis-jenis media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, media visual, kedua, media audio, dan yang ketiga, media audiovisual. Cara memilih sumber media pembelajaran, yaitu ketetapannya dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pengajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, sesuai dengan cara berpikir siswa, ketersediaan media di sekolah, prinsip penggunaan media pembelajaran dan klarifikasi media dan sumber belajar. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, yaitu efektivitas, relevan, efisien, dapat digunakan, kontekstual. Klarifikasi media dan sumber pembelajaran. Menurut para ahli, 1. Bentuk dan ciri fisik, 2. Persepsi indera, 3. Pengalaman yang diperoleh, 4. Penggunaannya, 5. Unsur pokoknya, 6. Bentuknya. Menurut klarifikasinya, yaitu sifat, kemampuan jangkauannya, teknik pemakaiannya, dan bentuk dan cara penyajiannya. Model-model media dan sumber belajar. Pengertian model-model media. Model-model media adalah sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber atau baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Jenis model-model media. 1. Media audio, 2. Media visual, 3. Media audiovisual, 4. Media serba aneka, 5. Gambar dan fotografer. Jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar dibagi menjadi 6 jenis, yaitu pesan atau message, 2. Orang atau koletel, 3. Bahan, 4. Peralatan, 5. Teknik atau metode, 6. Lingkungan atau latar atau setting. Fungsi model-model media, yaitu menciptakan interaksi guru dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 2. Membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum. 3. Membantu menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. 4. Membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai. 5. Merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. 6. Membantu mengomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Fungsi sumber belajar. Ada beberapa fungsi sumber belajar dalam menjalankan proses pembelajaran sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Pengembangan media dan sumber belajar sederhana. Pengertian media belajar atau pembelajaran dan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Cara mengembangkan sumber belajar sederhana, yaitu mempelajari kurikulum, menetapkan
menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai oleh siswa. 3. Memilih dan menentukan materi. 4. Memilih serta menentukan jenis dan sumber belajar. 5. Mengembangkan sumber belajar. 6. Mengevaluasi sumber belajar. Tujuan dari pengembangan media belajar. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Contoh pengembangan media dan sumber belajar sederhana, yaitu menggunakan media audiovisual seperti podcast, menggunakan media visual seperti alat peraga dengan memanfaatkan bahan bekas, menggunakan media audio seperti mengubah materi menjadi sebuah lagu agar mudah dipahami, melakukan eksperimen sederhana, mengajarkan untuk berhitung menggunakan kalkulator tangan, mengembangkan media dan sumber belajar visual. Pengertian pengembangan belajar media visual. Media visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media bersifat realistis dan dapat dirasakan oleh sebagian besar panca indera kita, terutama oleh indera penglihatan. Manfaat media visual, yaitu media bersifat konkret. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui penglihatan atau media visual. 3. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. 4. Lebih efektif dan efisien. 5. Penggunaannya praktis. Cara pemilihan media visual, yaitu ketetapan media visual digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya orang yang dapat mengoperasikan media visual dengan baik dan benar dalam pembelajaran. Faktor yang menghambat perkembangan kemampuan seseorang untuk menggunakan media pembelajaran. Adanya tempat media pembelajaran visual dapat digunakan. Waktu yang tepat untuk menggunakan media pembelajaran visual. Pemilihan media visual yang tepat. Prinsip-prinsip pemilihan media visual. Ketetapan dalam pemilihan media visual di mana menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. B. Buatlah media visual agar efektif dan berbentuk media visual dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami. C. Media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. D. Media visual harus bersifat fleksibel sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami materi. E. Gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. F. Keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistik. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual. 1. Repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. 2. Analisis lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Kekurangan media visual, yaitu lambat dan kurang praktis. 2. Tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengarkan sehingga materinya kurang mendetail. 3. Visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambaran yang mewakili isi berita. 4. Produksi. Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimnya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Mengembangkan media dan sumber belajar audio. Pengertian media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Pengertian audio.
Media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Ragam media audio yaitu piringan hitam atau PH, kaset, CD dan DVD, MP3, audio digital atau WAV, radio dan audio streaming. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan, media rekaman dan peralatannya telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, mobil, sekolah karena harganya yang sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. B. Rekaman dapat digandakan untuk kepentingan perseorangan sehingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat dan waktu bersamaan. C. Merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian merekam pekerjaan siswa. D. Rekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri sendiri sebagai alat diagonis guna membantu meningkatkan keterampilan mengucapkan, membaca, mengaji, atau berpidato. E. Pengoperasian media rekaman relatif mudah. Kekurangannya yaitu dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah kita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya, apalagi jika radio tape tidak memiliki angka-angka penentuan putaran pitanya. Kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berada dengannya. Pengembangan media audio dalam pembelajaran yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. 3. Mengembangkan materi pembelajaran. 4. Merumuskan alat pengukur keberhasilan. 5. Menulis naskah media. 6. Mengadakan tes atau evaluasi dan ekspedisi. Pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Pengertian media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali dengan penggunaan sebuah alat pemutarnya. Jenis-jenis media dan sumber belajar audiovisual. Audiovisual murni yaitu film bersuara, video, televisi. 2. Audiovisual tidak murni yaitu short film atau film bingkai suara. 2. Slide tape atau film rangkaian suara. Karakteristik media dan sumber belajar audiovisual. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi menjadi audiovisual adalah 1. Mereka biasanya bersifat linear. 2. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. 3. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 5. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikolog, behaviorisme, dan kognitif. 6. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Fungsi media dan sumber belajar audiovisual yaitu fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi budaya. Kelebihan dan kekurangan media dan sumber belajar audiovisual. Kelebihan media audiovisual
yaitu penggunaan media tidak membosankan dan hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Kekurangan media audiovisual, yaitu pelaksanaan penggunaan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan tempat yang luas, biaya relatif mahal. 2. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung terletak di tempat. 3. Jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja. Manfaat media dan sumber belajar audiovisual, yaitu mendorong rasa keingintahuan. 2. Memastikan pengertian yang diperoleh sebab selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram, maupun cerita. 3. Tidak membosankan. Pengembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Pengertian media pembelajaran. Media merupakan wadah dari pesan oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sarana atau penerima pesan tersebut, dan bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Manfaat media pembelajaran, yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diselenggarakan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisien dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis-jenis media pembelajaran, yaitu media audio, contohnya radio, piringan hitam, pita audio, tape record, dan telepon. Media visual, contohnya media visual diam, media visual gerak, media audiovisual, dan media serba aneka. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu ada internet, mobile phone, CD-ROM atau flash disk. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media dan sumber belajar berbasis komputer. Pengertian media dan sumber belajar berbasis komputer. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual terdapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menanyakan berbagai bentuk media di dalamnya. Bentuk-bentuk penggunaan komputer untuk pembelajaran. A. Penggunaan multimedia presentasi. B. CD multimedia interaktif. C. Video pembelajaran selain CD interaktif. Prinsip-prinsip penerapan pembelajaran berbasis komputer, yaitu aktif, konstruktif, kolaboratif, asosiatif, dialogis, konstruktual, reflektif. Strategi mengolah materi pembelajaran berbasis komputer, yaitu seleksi buku atau memilih buku, strukturisasi, seleksi materi yang sesuai, produksi materi yang akan diajarkan. Manfaat pengembangan pembelajaran berbasis komputer, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien. Anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru, mendorong anak didik dalam mengeksplorasikan
gagasan, mendorong guru untuk lebih kreatif, memperluas kesempatan belajar. Faktor pendorong dan penghambat pembelajaran berbasis komputer. Faktor pendorong: 1. Tersedianya beragam pilihan perangkat komputer, software, atau hardware. 2. Derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran berbasis komputer dari luar negeri. 3. Program pemerintah untuk merintis sekolah bertaraf internasional. 4. Perkembangan teknologi yang pesat. 5. Adanya kesadaran diri dan motivasi dari pihak sekolah maupun guru. 6. Tingginya tuntutan peningkatan kualitas SDM sebagai dampak dari globalisasi. Faktor penghambat: 1. Biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. 2. Diperlukan ahli atau teknis atau orang yang berkompeten untuk mengenalkan bagaimana pemanfaatan media berbasis komputer. 3. Kualitas SDM, khususnya pengajar, di Indonesia masih rendah. 4. Banyaknya variasi pilihan media pembelajaran berbasis komputer. Media dan sumber belajar berbasis interaktif video. Pengertian media dan sumber pembelajaran berbasis interaktif video. Media pembelajaran interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna pun dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Karakteristik media interaktif video yaitu clarity of angle atau kejelasan pesan, start alone atau berdiri sendiri, user friendly atau bersahabat akrab dengan pemakainya, representasi isi, visualisasi dengan media, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Fungsi-fungsi media interaktif video yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi siswa kepada isi pelajaran. 2. Dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat menyimak tayangan materi pembelajaran yang disertai dengan visualisasi. 3. Membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam membaca. Kriteria media pembelajaran interaktif video yaitu tipe materi, durasi waktu, format sajian video. Kelebihan dan kekurangan media dan sumber belajar berbasis interaktif video. Kelebihan: 1. Cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada siswa dalam belajar. 2. Mampu membangun teks, gambar, musik, suara, gambar bergerak. 3. Kemampuan memori memungkinkan penampilan siswa. 4. Melatih siswa mendukung. 5. Untuk belajar mandiri. 6. Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Kekurangannya yaitu memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Untuk menampilkan gambar dari sebuah video dibutuhkan alat pendukung lainnya. 2. Memerlukan tenaga listrik. 3. Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web. Pengertian web. Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Sebenarnya, antara www atau World Wide Web dan web adalah sama karena kebanyakan orang menyingkatnya www menjadi web saja. Web merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakaian internet bisa mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dan lain-lain. Pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah
proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang terhubung melalui saluran atau satelit, telepon, kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Internet memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis IKT. Pengertian media pembelajaran IKT. Media IKT adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang berbentuk information, communication, dan teknologi atau IKT. Atau secara singkatnya adalah suatu bentuk komponen belajar yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis IKT yaitu teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi telekomunikasi, teknologi jaringan komputer. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.